Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Kurniawan Hutagalung, NPM 21311018, ingin mempresentasikan hasil ide bisnis saya, yaitu Lens Fotografi, yang merupakan aplikasi pemesanan jasa fotografer. Apa itu Lens Fotografi? Lens Fotografi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa fotografi profesional yang berkualitas. Kami percaya bahwa setiap momen berharga layak untuk diabadikan dengan cara yang terbaik. Dengan pengalaman dan keahlian kami ingin memberikan layanan fotografi yang tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga menciptakan kenangan abadi bagi pelanggan. Mengapa harus lens fotografi? Lens fotografi itu sendiri adalah platform yang menyediakan layanan fotografi profesional untuk berbagai acara, mulai dari pernikahan, perusahaan, hingga sesi foto pribadi. Di sini kami menawarkan berbagai paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dilengkapi dengan portofolio fotografer berpengalaman dan peralatan terkini. Bagaimana lens fotografi memecahkan masalah? Yaitu lens fotografi memecahkan masalah kurangnya akses ke layanan fotografi berkualitas dengan menyediakan platform yang mudah diakses dan transparan. Kami menghasilkan pendapatan melalui paket layanan fotografi, penjualan foto, cetak, dan produk tambahan seperti album foto. Dengan sistem pemesanan online yang efisien, pelanggan dapat dengan mudah memilih layanan yang mereka butuhkan. Di sini kami memiliki problem atau opportunity. Yang pertama ada konteks. Masalah ini biasanya terjadi ketika pelanggan mencari fotografer untuk acara penting tetapi kesulitan menemukan penyedia jasa fotografer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Problemnya adalah pelanggan seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan fotografer berkualitas yang dapat diandalkan dan sesuai dengan anggaran mereka. Untuk customer, pelanggan utama kami adalah pasangan yang merencanakan pernikahan, perusahaan yang membutuhkan dokumentasi acara, dan individu yang ingin mengabadikan momen spesial. Emotional impact yang didapat adalah pelanggan merasa frustasi dan khawatir ketika tidak dapat menemukan fotografer yang tepat untuk momen penting mereka. Quantifiable impact-nya, kami memperkirakan bahwa 70% pelanggan mengalami kesulitan dalam menemukan fotografer berkualitas dan 60% merasa tidak puas dengan hasil foto dari penyedia jasa alternatif. Untuk alternatifnya, saat ini banyak pelanggan menggunakan rekomendasi dari teman atau mencari secara online tanpa jaminan kualitas. Problem interview and survey result. How many customer did you interview? Kamu menginterview 50 calon pelanggan. What was the interview mode? Di sini kami menginterview melalui survei online. How many of them agree this problem and wants a solution? Yang pertama, 40% setuju bahwa menemukan fotografer berkualitas adalah masalah. Yang kedua, 30% merasa tidak perlu solusi baru karena sudah memiliki fotografer tetap. How many of them said they don't need a new solution? 30% lainnya terbuka untuk mencoba layanan baru jika ada jaminan kualitas. Selanjutnya ada market size estimation. Untuk market size estimation ini, yang pertama ada TAM. Definisi TAM adalah total permintaan pasar untuk semua jenis jasa fotografi yang ditawarkan oleh Lens Fotografi, termasuk pernikahan, acara korporat, sesi foto keluarga, dan fotografi produk. Estimasinya, misalkan terdapat 10.000 acara fotografi dalam setahun di area target, yang mencakup pernikahan 3.600 acara dalam 30 pernikahan per bulan. Untuk acara korporat 2.400 acara, sesi foto keluarga 2.000 acara, fotografi produk 2.000 acara. Untuk SAM, yang kedua ada SAM. Definisi SAM adalah bagian dari TAM yang dapat dijangkau oleh bisnis. Estimasinya, jika Lens Fotografi menargetkan untuk menjangkau 40% dari TAM, maka SAM sama dengan 10.000 acara tahun dikali 0,40 sama dengan 4.000 acara per tahun. Yang ketiga, by conducting research with existing competitor, understand the like penetration rate. Untuk estimasi harganya, misalkan harga jasa bervariasi berdasarkan jenis fotografi. Contoh, pernikahan 2 juta rupiah, acara korporat 1.500.000 rupiah, sesi foto keluarga 1 juta rupiah, fotografi produk 750.000 rupiah. Next, ada value proposition canvas. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama Grand Creator. Pertama, menyediakan paket fotografi fleksibel yang sesuai dengan anggaran. Kedua, sistem pemesanan online yang mudah digunakan dengan metode pembayaran yang aman. Ketiga, pengiriman foto
dalam format digital dalam waktu 48 jam setelah sesi pemotretan. Yang poin kedua ada product service. Di sini pertama layanan fotografi profesional untuk berbagai jenis acara. Kedua, fleksibilitas dalam paket layanan dan opsi kustomisasi. Ketiga, dukungan online yang memungkinkan pemesanan layanan dengan mudah dan cepat. Poin selanjutnya ada painkiller. Yang pertama, Anda menawarkan layanan fotografi profesional dengan harga terjangkau, memastikan pelanggan mendapatkan nilai terbaik. Yang kedua, memberikan jaminan kualitas dengan menggunakan profesional dan teknik pengambilan gambar yang canggih. Yang ketiga, memberikan dukungan pelanggan yang responsif untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran sebelum dan setelah sesi pemotretan. Poin selanjutnya ada gains. Yang pertama, mendapatkan hasil foto dengan kualitas tinggi dengan harga yang wajar. Kedua, pengalaman pemotretan yang menyenangkan. Ketiga, pengiriman foto digital yang cepat untuk dibagikan ke media sosial. Poin selanjutnya adalah job. Yang pertama, kesulitan menemukan fotografer yang terjangkau dan berkualitas. Kedua, proses pemesanan yang rumit dan tidak efisien. Ketiga, ketidakpastian kualitas yang dihasilkan oleh sang fotografer. Poin terakhir ada pain. Poin ini mencakup kesulitan menemukan fotografer berkualitas, keinginan untuk mendapatkan fotografer dengan peralatan canggih dan pengalaman profesional. Yang terakhir, ketidakpastian tentang kualitas dan ketepatan waktu pengiriman hasil foto. Selanjutnya ada solution. Untuk describe your solution, yaitu menawarkan layanan fotografi profesional yang mencakup berbagai jenis shoot di semua tipe fotografi. List the benefit-nya yaitu 1. Semua foto diambil dengan alat profesional dengan alat yang canggih. 2. Komitmen untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan selama sesi pemotretan. 3. Garansi pengiriman foto dalam waktu yang sudah disepakati agar klien bisa menikmati hasil foto segera. Selanjutnya ada kompetitor analis. Di sini saya memiliki beberapa kompetitor yang saya ambil beberapa contoh, yaitu pertama ada Smugmug. Produk dari Smugmug yaitu penyimpanan foto cloud dan galeri online. Branding channelnya adalah profesional dan artistik. Price-nya berlangganan bulanan atau tahunan. Packagingnya itu antarmuka pengguna interaktif. Untuk market review-nya saat ini banyak pelanggan menggunakan rekomendasi dari teman atau mencari secara online tanpa jaminan kualitas. Di sini yang selanjutnya ada Flickr. Produknya itu platform berbagi foto dan komunitas fotografer. Price-nya gratis dengan opsi berlangganan premium. Branding channel-nya komunitas fotografer yang kuat. Packaging-nya antarmuka pengguna interaktif. Market review-nya komunitas kuat tetapi terbatas pada fitur. UFP-nya komunitas aktif dan berbagai foto. Selanjutnya ada Viewfinder. Produknya adalah platform jasa fotografer. Price-nya berlangganan bulanan atau tahunan. Branding channelnya kreatif dan profesional. Packagingnya desain bersih dengan fokus pada portofolio. Market review-nya ulasan positif untuk kualitas gambar. UFP-nya adalah fokus pada penjualan foto dan exposure. Dan di sini ada lens fotografi itu sendiri, yaitu produk platform jasa fotografer agar customer dengan mudah mendapatkan fotografer yang mereka inginkan di berbagai tipe fotografi dan seluruh wilayah Indonesia serta lengkap dengan profil dan portofolio sang fotografer. Untuk price-nya adalah gratis dengan opsi berlangganan premium. Branding channel model berlangganan dengan opsi gratis tak terbatas. Packagingnya desain elegan dengan fokus pada galeri. Market review-nya untuk ulasan positif mengenai kemudahan dalam penggunaan serta kelengkapan fitur. UFP-nya integrasi portofolio, revisi pengeditan, pemesanan yang mudah, lengkap akan fitur. Selanjutnya ada Land Canvas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada problem. Masalah ini biasanya terjadi ketika pelanggan mencari fotografer untuk acara penting, tetapi kesulitan menemukan penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Solusinya, pelanggan seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan fotografer yang berkualitas yang dapat diandalkan dan sesuai dengan anggaran mereka. Existing alternatifnya, pelanggan utama kami adalah pasangan yang merencanakan pernikahan, perusahaan yang membutuhkan dokumentasi acara, dan individu yang ingin mengabadikan momen spesial. Unique value proposition-nya adalah pelanggan merasa frustasi dan khawatir ketika tidak dapat menemukan fotografer yang tepat untuk momen penting mereka. Poin selanjutnya ada high level context-nya. Saat ini banyak pelanggan menggunakan rekomendasi dari teman atau mencari secara online tanpa jaminan kualitas. Untuk poin unifier advantage, kami memperkirakan bahwa 70%
pelanggan mengalami kesulitan dalam menemukan fotografer berkualitas, dan 60% merasa tidak puas dengan hasil foto dari penyedia jasa alternatif. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama customer wedding, kedua mahasiswa atau mahasiswi wisuda, ketiga wirausaha atau karyawan swasta, keempat figur, fotografi, sport, potret, dan lain-lain. Yang kelima content creator. Untuk MVP validation-nya, tes detailnya itu tujuan pengujian, menguji minat dan respon calon pelanggan terhadap layanan lens fotografi termasuk proses pemesanan, kualitas layanan, dan pengalaman keseluruhan. Metode pengujian yang dipakai adalah metode wawancara atau survei online. Who is your target audience for the best? How many of them? Di sini kami memiliki 50 orang calon pelanggan dengan hasil survei. How will we get to that audience? Survei online kepada 50 calon pelanggan. Result of the testnya, 40% setuju bahwa menemukan fotografer berkualitas adalah masalah. 30% merasa tidak membutuhkan solusi baru karena sudah memiliki fotografer tetap. 30% bersedia mencoba layanan baru jika ada jaminan kualitas. Di sini ada sales plan. Poin customer acquisition plan ini, target customer segmennya adalah customer wedding, mahasiswa atau mahasiswi wisuda, wirausaha atau karyawan swasta, public figure, fotografi, sport, potret, dan lain. Terakhir ada content creator. Untuk channel to be used to attract the target customer segment, kami mengiklankan seperti di platform Instagram, Facebook, TikTok untuk menarik perhatian pengguna muda. Untuk mahasiswa, iklan di platform seperti Instagram dan Facebook, TikTok untuk menarik perhatian pengguna muda. Untuk customer wirausaha atau karyawan swasta, kami mengiklankan sosial media seperti LinkedIn, email marketing. Dan untuk public figure, kami mengiklankan sosial media, LinkedIn, dan email marketing. Untuk content creator sendiri, kami mengiklankan di sosial media, Instagram, TikTok untuk menarik perhatian pengguna. Selanjutnya, financial plan. Di sini financial plan dari lens fotografi yaitu mencakup biaya konsultasi hukum dengan sejumlah Rp500.000. Untuk biaya selanjutnya ada biaya pendaftaran bisnis, pendaftaran domain, hosting, penyiapan situs web, izin usaha, dan selanjutnya ada equipment. Untuk biaya pendaftaran bisnis sejumlah Rp1.000.000, pendaftaran domain Rp300.000, hosting Rp600.000, penyiapan situs web Rp2.500.000, izin usaha Rp500.000, dan order startup cost yaitu Rp700.000. Untuk equipment dari lens fotografi itu menggunakan DSLR kamera atau kamera profesional apapun dengan sejumlah Rp10.000.000, lensa tambahan Rp5.000.000, tripod Rp1.500.000, lampu studio Rp3.000.000, dan order aksesoris kamera, tas kamera, filter, dan lainnya berjumlah Rp21.500.000 untuk equipment. Selanjutnya ada starting operation, yaitu ada iklan media sosial Rp1.500.000, mencetak brosur dan kartu nama Rp500.000, penyimpanan foto hard drive eksternal Rp1.000.000, perlengkapan kantor Rp300.000, dana operasional awal Rp2.500.000. Dan dari starting operasional ini berjumlah Rp5.800.000. Untuk startup kapitalnya ada investasi ekuitas oleh tim berjumlah Rp15.000.000. Selanjutnya ada pinjaman dari kolega atau orang lain Rp5.000.000, yaitu dari startup kapital ini berjumlah Rp20.000.000. Untuk total biaya awal adalah Rp29.900.000. Untuk dana surplusnya Rp5.100.000. Untuk dana tambahan yang diperlukan adalah 0. Next, ada financial project. Untuk financial project terdapat number of sales, value of its scale, dan total revenue. Ada capital costs, berisi land and building, equipment, product development cost, order
hingga selanjutnya ada expense annual, ada salary, marketing and promotion, utilities, transportasi, office supply, repair and maintenance, dan ada lainnya. Dari tahun pertama hingga tahun kelima, untuk tahun pertama totalnya adalah 95.100.000 rupiah. Selanjutnya ada 110 juta 900.000 rupiah, ada 130 juta 700.000 rupiah, 151 juta 900.000 rupiah, 172 juta 900.000 rupiah. Next, untuk final project selanjutnya ada EBITDA, yaitu total pendapatan dikurang total pengeluaran. Untuk EBITDA tahun pertama 154 juta, untuk tahun kedua 240 juta, tahun ketiga 320 juta, tahun keempat 404 juta, tahun kelima 493 juta rupiah. Ringkasannya, proyeksi penjualan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan EBITDA menunjukkan laba yang meningkat dari tahun ke tahun. Next, ini merupakan nilai dari financial project untuk estimate terminal value, present value, record warrants, percentage, number of share by investor, share price, hingga ke discount rate-nya dalam 5 tahun. Di sini yaitu estimate terminal value-nya bernilai segini, regular warranty percentage-nya bernilai 15%, untuk number of shares by investornya 150.000 lembar saham, untuk share price-nya adalah 10.000 per lembar saham. Untuk number of existing share price-nya 1 juta lembar saham, amount to be invested-nya 1.500.000, yaitu bernilai segini. Untuk earning after 5 tahunnya 100.000 EBITDA tahun kelima, PE ratio-nya 15, discount rate-nya 10%. Next, unit economic. Ini merupakan nilai unit economic. Ada PNL lens fotografi, terdapat pendapatan, biaya pokok penjualan, laba kotor, margin laba kotor, biaya operasional, laba operasional. Di sini untuk pendapatan tahun pertama 250 juta, tahun kedua 350, tahun ketiga 450, tahun keempat 550, tahun kelima 665. Untuk biaya pokok penjualan tahun pertama 120 juta, tahun kedua 145 juta, tahun ketiga 170 juta, tahun keempat 200 juta, tahun kelima 230 juta. Untuk laba kotor tahun pertama 130 juta, tahun kedua 205 juta, tahun ketiga 280 juta, tahun keempat 355 juta, tahun kelima 435 juta. Untuk margin laba kotornya tahun pertama 52%, tahun kedua 59%, tahun ketiga 62%, tahun keempat 64%, tahun kelima 65%. Untuk biaya operasionalnya tahun pertama 95 juta, tahun kedua 900.000 rupiah, tahun ketiga 130 juta 700.000 rupiah, tahun keempat 150 juta 900.000, tahun kelima 172 juta 900.000. Untuk laba operasional itu sendiri, tahun pertama 35 juta, tahun kedua 94 juta 100.000, tahun ketiga 149 juta 300.000, tahun keempat 203 juta 100.000, tahun kelima 262 juta 100.000. Untuk unit ekonomi itu sendiri ada customer acquisition cost tahun pertama 50 hingga tahun kelima 30.000, ada customer lifetime value tahun pertama 500.000 hingga tahun kelima 900.000, ada average revenue per user tahun pertama 165.000 hingga tahun kelima 190.000. Selanjutnya ada funding plan. Untuk funding plan itu sendiri, yang pertama, how much fund required to reach to the next level of the venture. 150 juta dana ini akan digunakan untuk memperluas upaya pemasaran, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan meningkatkan kapasitas operasional untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Selanjutnya, how much have been bootstrapped. Lens fotografi telah dibiayai sendiri sebesar 50 juta sejauh ini.
Jumlah ini diinvestasikan terutama untuk biaya awal, pembelian peralatan, dan upaya pemasaran tahap awal. Keputusan untuk membiayai sendiri diambil untuk mempertahankan kendali atas bisnis dan meminimalkan utang selama fase awal. Selanjutnya ada how much can be bootstrap. Di masa depan, Lens Fotografi dapat membiayai tambahan 30 juta rupiah melalui reinvestasi, keuntungan, dan langkah-langkah penghematan biaya. Ini akan bergantung pada pencapaian target, pendapatan, dan pemeliharaan operasi yang efisien. Selanjutnya, how much external funding required. Lens Fotografi memerlukan 100 juta rupiah dalam pendanaan eksternal untuk mendukung inisiatif pertumbuhan. Pendanaan ini diperlukan untuk meningkatkan operasional secara efektif dan berinvestasi dalam strategi pemasaran yang akan mendorong akuisisi dan retensi pelanggan. Tanpa pendanaan eksternal ini, akan sulit untuk memenuhi permintaan pasar dan mencapai tingkat pertumbuhan yang diproyeksikan. Untuk funds utilization strategi, pertama pemasaran dan promosi sebesar 40 juta rupiah untuk meningkatkan visibilitas merek dan menarik pelanggan baru melalui kampanye iklan terarah di media sosial dan platform lainnya. 2. Infrastruktur teknologi sebesar 30 juta rupiah, memperbarui fungsionalitas website dan menerapkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperlancar operasi. Yang ketiga ada pembelian peralatan sebesar 20 juta rupiah, investasi dalam peralatan fotografi tambahan untuk memperluas penawaran layanan dan meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat ada perekrutan staf tambahan sebesar 10 juta rupiah, mengajak fotografer tambahan dan staf pendukung untuk menangani peningkatan permintaan dan meningkatkan penyampaian layanan. Yang kelima ada biaya operasional sebesar 10 juta rupiah, menutupi biaya operasional sehari-hari termasuk utilitas, perlengkapan kantor, dan pemeliharaan. Yang terakhir ada dana cadangan 10 juta rupiah, menyisihkan dana untuk biaya tak terduga atau peluang yang mungkin muncul selama fase pertumbuhan. Ini merupakan tampilan asli website Lens Fotografi itu sendiri. Di halaman awal terdapat tampilan landing page. Ada home, about, service, portfolio, testimonial, kontak, dan ini ada mode. Di sini ada logo dari Lens Fotografi itu sendiri. Di tampilan landing page terdapat nama Lens Fotografi, based in Bandar Lampung, Indonesia. Terdapat sosial media dari Lens Fotografi itu sendiri. Selanjutnya ada penjelasan about Lens Fotografi yang merupakan platform pemesanan jasa fotografer profesional. Selanjutnya di sini ada fotografi type di landing page ini, yaitu ada wedding, graduation, portrait, product, corporate, sport, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada Lens project-nya dari hasil portofolio fotografer Lens Fotografi. Di sini ada contoh all, wedding, graduation, sport. Wedding, graduation, dan sport. Selanjutnya ada testimonial dari klien Lens Fotografi itu sendiri. Ini merupakan tampilan testimonial. Selanjutnya paling bawah ada kontak dari Lens Fotografi itu sendiri, dari address, phone number, dan email address. Di sini saya akan memperlihatkan sebagai klien untuk mengoperasikan website ini. Jadi, misalnya saya ingin mencari fotografer, yaitu maka langsung saja temukan fotografernya. Kita klik, maka akan diarahkan ke hasil pencarian sang fotografer. Di sini terdapat lokasi dari semua provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Lengkap hingga Papua. Di sini juga terdapat banyak tipe fotografi, yaitu ada wedding, graduation, portrait, corporate, sport, product, fashion, event, food, travel, dan komersial. Di bawahnya ini merupakan fotografer-fotografer yang ada di Lens Fotografi ini. Contoh saja, misalnya saya ingin mencari fotografer wedding, maka saya akan klik saja wedding. Maka akan diarahkan ke fotografer wedding saja untuk khusus wedding. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan hasil
fotografer wedding. Di sini ada nama fotografernya, ada tipenya wedding fotografi, ada harga dan lokasi. Misal saya contoh di sini ingin memilih fotografer ini, maka saya akan klik view portfolio, maka akan diarahkan ke portofolio dari fotografer itu sendiri. Di sini terdapat nama fotografer yaitu Ferry Kurniawan Tagalung. Jumlah proyek yang diselesaikan 25, dan di sini terdapat sosial media dari sang fotografer itu sendiri. Di sini juga terdapat portofolio wedding dari sang fotografer itu sendiri. Ini merupakan tampilan portofolio. Selanjutnya, jika ingin memilih fotografer ini, maka klien bisa langsung book now. Maka diarahkan ke forum booking. Kita bisa memasukkan nama lengkap seperti contoh Ferry, nomor WhatsApp, atau bisa diisi dengan email saja. Di si klien dapat mengisikan tanggal, bulan, dan tahun 2024. Di sini terdapat pesan tempat dan request, misalnya terdapat request apapun yang diminta oleh klien, maka bisa dituliskan di pesan ini. Jika sudah, maka kita kirim booking aja, dan booking telah dikirim, pesan ini akan tersampaikan ke fotografer itu sendiri. Maka kalau jika sudah ini, maka selesai, kita bisa ke home saja. Itu merupakan pengoperasian singkat dari fotografer itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.